حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dikumpulkan, yang dipilihkan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kemarin kita baca setorkan terlebih dahulu, yaitu hadis seputar dianjurkannya memberikan kabar gembira kepada orang lain dan juga diperbolehkannya mengucapkan ucapan selamat dengan kebaikan. Disebutkan pada pertemuan yang telah lalu hadisnya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu tentang keutamaan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang mana di hadis tersebut Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwasanya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dibangunkan istana di surga terbuat dari emas dan perak. Dijelaskan para ulama, ada yang mengatakan terbuat dari permata yang berungga, permata yang melengkung yang indah intinya. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya Khadijah bintu Khuwailid adalah wanita dari kalangan wanita sahabiat yang paling afdal. Walaupun di sana ada khilaf antara Aisyah dengan Khadijah mana yang paling afdal. Dalam hal awal permulaan perjuangan agama Islam, memberikan dukungan, motivasi, memberikan hiburan untuk Rasulullah SAW di awal-awal permulaan menerima wahyu, Khadijah afdal dibanding Aisyah wa anha. Tapi dilihat dari sisi yang lain, yaitu mengenai ilmunya, dari kalangan sahabiat, para wanita sahabat yang paling banyak ilmunya, paling banyak periwayatan hadisnya adalah Aisyah wa anha, yang paling afdal. Mengenai keutamaan Khadijah bintu Khuwailid, banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan keutamaan beliau. Di antaranya Jibril alaihissalam pernah suatu ketika ngomong kepada Rasulullah SAW bahwasannya, ya Muhammad, ini Khadijah datang kepadamu membawa semacam makanan atau lauk. Nanti kalau dia datang kepadamu, kabarkan bahwasanya Allah Ta'ala titip salam buat Khadijah, dan aku pun juga titip salam. Bayangkan itu, Allah Ta'ala menyampaikan salam untuk Khadijah bintu Khuwailid, dan Jibril alaihissalam juga sama. Nah, barakallahu fiik, begitu datang Khadijah bintu Khuwailid, nah barakallahu fiik, langsung Rasulullah menyampaikan kepada Khadijah bintu Khuwailid, menyampaikan bahwasannya Allah Ta'ala nitip salam untuk Khadijah bintu Khuwailid dan juga Jibril alaihissalam. Syahidnya di situ Khadijah bintu Khuwailid memiliki keutamaan tersendiri. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Aisyah wa anha tidak pernah cemburu dengan perempuan-perempuan yang lain, melainkan yang beliau cemburu itu terhadap keutamaan Khadijah bintu Khuwailid. Pertama, dibikinkan rumah atau istana di surga, sampai-sampai beliau mengatakan 3 tahun setelah meninggal Rasulullah SAW, sebelum aku dinikahi, atau setelah meninggal Khadijah bintu Khuwailid 3 tahun sebelum aku dinikahi, kata Aisyah anha, barakallahu fiik, beliau merasa cemburu dengan keutamaan yang sangat luar biasa yang Allah telah berikan kepada Khadijah bintu Khuwailid, di antaranya rumah atau istana yang terbuat dari emas dan perak untuk Khadijah bintu Khuwailid di surga tersebut. Hadisnya pendek, tidak panjang. Barakallahu fiik, distorkan terlebih dahulu seperti biasanya. Tafadhalu.
Na'am barakallahu fiik. Sebelum dilanjutkan, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, diperhatikan baik-baik, disimak. Bab istihbab taqdimil yamin fi kulli ma huwa min bab takrim. Masya Allah, ini bab bagus sekali. Keutamaan ke kanan-kananan, tangan kanan, kaki kanan, karena beliau alaihi wassalam memang sering sekali mengawali perbuatannya dengan kanan, terutama dalam perbuatan yang baik. Kita baca dua hadis pendek, dikondisikan hadisnya, disimak baik-baik barakallahu fiik. Bab istihbab taqdimil yamin fi kulli ma huwa min bab takrim. Bab disunnahkannya mendahulukan kanan, disimak ya, pada setiap perkara yang itu merupakan bab pemuliaan. Memberi tangan kanan, maka sandal kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian ketika bersisir rambut kanan terlebih dahulu, bagian sisi yang kanan, karena beliau alaihi wasallam dinukilkan dalam suatu riwayat, beliau kalau nyisir rambut itu dibelah tengah, kanan baru kiri. Kemudian ketika beliau barakallahu fiik, dalam semua perkara, semua hal beliau senang barakallahu fiik mengedepankan dengan kanannya. Akan kita baca biar tambah jelas. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun fi tana'unihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa bi sya'ni kullihi. Muttafaqun alaihi. Disimak. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, dahulu Rasulullah alaihi salatu wassalam merasa senang dengan kekanan-kananan, senang dengan mengawali kanan terlebih dahulu. Fitana'ulihi, pertama ketika pakai sandal, yang kedua wa tarajjulihi, ketika bersisiran, tarajjul itu bersisiran, barakallahu fiik, wa tuhurihi, dan juga ketika bersuci, wa fi sya'nihi kullih, dan juga pada seluruh keadaan beliau. Bersuci di sini dimaknakan ya ketika wudu, beliau kanan dulu, tangan kanan dulu, kaki kanan dulu. Faham ya? Barakallahu. Wa illa kalau orang bersuci dari qada'il hajah, barakallahu fiik, dari buang air besar atau mungkin dari kencing dan semisalnya, ma'ruf masyhur tangan kiri kan gitu. Para ulama membawa makna memang tangan kiri yang dipakai untuk bersuci, tapi tangan kanan membantunya. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Wa illa ketika pakai sandal kanan dulu, ketika bersisiran bagian yang belah kanan terlebih dahulu, seperti itu. Sampai-sampai para ulama mengambil istinbat dari hadis ini, memakai cincin pun barakallahu fiik dianjurkan kanan. Paham ya? Jam kanan. Dengan dalil yang umum, wa fi sya'ni kullihi. Beliau kagum, merasa senang, berkanan-kananan, barakallahu fiik pada semua keadaan, mengawali dengan kanan. Walaupun tidak ada larangan antum pakai jam, cincin di kiri, enggak ada larangan. Paham? Tapi kalau menggunakan dalil umum ini insyaallah ma'jur. Paham ya? Dalam rangka mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Syahidnya barakallahu fiik, hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita bahwasanya perkara yang sangat kelihatan rendah, kelihatan remeh, pakai sandal, bersisir, ternyata sudah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adab-adabnya. Masya Allah, kanan terlebih dahulu, pakai sandal kanan terlebih dahulu. Kemudian ketika melepas sandal, yang kanan dulu atau kiri dulu kalau melepas sandal? Yang kita lewati kemarin. Kiri dulu atau kanan dulu? Kiri dulu. Paham ya? Ketika makainya kanan dulu. Paham ya? Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati. Nanti akan kita baca juga hadisnya. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kemudian kita sedikit mengenal dan juga mengulang kembali bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, sahabiyah jalilah, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabiyah yang mulia, istri Rasulullah alaihi wasallam, bagaimana beliau perjuangannya dalam mengambil ilmu, mengambil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha termasuk dari kalangan apa? Para sahabiat yang banyak riwayatnya. Minal muksirin fi riwayatil hadis. Pantunnya barakallahu fiik. Agak keras sedikit ya. Tafadhal. Fadhal antum.
Yang agak keras, pantunnya dibaca. Ayo, na'am, tafadhal. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik. Pantun yang berulang-ulang yang insyaallah taala semuanya sudah menghafalnya, yang berisikan dengan kumpulan para sahabat yang paling banyak periwayatannya. Wal muktsiruna fi riwayatil asar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Syahidnya wa zaujatun nabiyyi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang berikutnya beliau sampai-sampai diperbandingkan dengan wanita yang lainnya. Fadlu Aisyah, nam keutamaan Aisyah ala sa'ir nisa, atas semua wanita, nam ka fadli sarid ala sa'ir ta'am. Keutamaannya seperti apa? Bubur yang dicampur dengan ayam, bubur ayam dibanding dengan semua makanan. Itu termasuk keutamaan beliau radhiyallahu anha. Dan keutamaan yang lain jelas. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, man ahabun nisa ilaik?" Siapakah perempuan yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah SAW? Aisyah. Beliau mengatakan Aisyah yang paling aku cintai. Wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan abuha, bapaknya. Nah, dari kalangan laki-laki bapaknya. Jadi dari kalangan perempuan yang paling beliau cintai adalah Aisyah anha. Dari kalangan laki-laki siapa? Bapaknya, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Na'am, barakallahu fiik. Kemudian juga turun surat pembelaan terhadap beliau saat dituduh dengan perzinaan. Ya, kisahnya dikenal Qissatul Ifki, ya, tragedi yang sangat miris dan juga kurang ajar yang dikoar-koarkan, digemborkan oleh tokoh munafikin, Raisul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, barakallahu fiik, ketika pulang dari perang Bani Mustalik. Namanya Qissatul Ifk. Paham ya? Siapakah sahabat yang dituduh berzina dengan Aisyah di kisah tersebut? Siapa nama sahabatnya? Sudah terulang berkali-kali. Ayo. Labas. Siapa nama sahabatnya? Ayo, nam. Ayo Muhammad. Ayo. Naam. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Padahal posisinya waktu itu bukan berzina dan itu tuduhannya tidak benar. Karena waktu itu Aisyah anha sedang barakallahu fiik melakukan qada'il hajah. Kemudian beliau minjam kalung saudarinya Asma bintu Abi Bakrin. Ternyata jatuh. Setelah kembali ke tempat perkumpulan peristirahatan, ternyata apa? Teringat kalungnya jatuh, pergi mencari. Paham ya? Setelah kembali ke tempat orang-orang istirahat tadi, udah pada nggak ada semuanya. Semuanya udah pada berangkat. Tandunya yang dipakai untuk mikul Aisyah itu dibawa pulang juga, karena waktu itu beliau masih kecil, sehingga masih ringan. Orang-orang nganggap masih di dalam tandu itu. Dibawa pulang sampai ke Madinah, ternyata nggak ada. Ternyata beliau tertinggal rombongan. Nah, waktu itu Sofwan bin Mu'attal juga dalam kondisi terlambat juga. Menjumpai Aisyah Mukminin tertidur. Paham ya? Tertidur barakallahu fiik, berkeinginan semoga saja, berharap semoga rombongan datang mencarinya. Ternyata Sofwan bin Mu'attal barakallahu fiik melihat dari jarak jauh, ternyata ada Ummul Mukminin di situ. Beliau enggak ngajak bicara wala syai', cuma mengucapkan kalimat irja'. Apa irja' itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ummul Mukminin ada di sini, kaget. Langsung didekatkan kendaraannya. Ontanya didekatkan. Kemudian Aisyah pun menaik onta tersebut dan diantar ke Madinah. Nah, itulah yang ditunggu-tunggu orang munafikun. Langsung mereka menyuarakan bahwasannya Aisyah Ummul Mukminin berzina. Sudah. Kisahnya dikenal Qissatul Ifk, tuduhan yang keji. Allah Ta'ala bantah. Allah Ta'ala barakallahu fiik patahkan syubhat-syubhat mereka semuanya. Bahwasannya itu semua ada tuduhan dan fitnah. Dalam surat apa? An-Nur. Surat apa? An-Nur. Antum kalau baca surat An-Nur, antum renungi dengan tafsirannya itu sedih kadang.
karena kisahnya itu ya antara Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Aisyah, bagaimana kesedihan yang istilahnya berlarut-larut karena apa, tuduhan tadi itu, sampai diam-diaman, bayangkan itu. Tuduhan. Tidak ada unsur benarnya di dalamnya. Allah musta'an. Allah Ta'ala turunkan surat apa? An-Nur tadi itu diantaranya apa? Di dalamnya bantahan. Nah, barakallahu fiik, sekaligus apa? Pembelaan Allah Ta'ala terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Yang kedua, yang pertama pendek, yang kedua kita baca sekarang. An Ummi Athiyyah radhiyallahu anha, qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahunna fi ghusli ibnatihi ibda'na bima yaminiha. Simak ya. Wa mawadi'il wudhu'i minha, muttafaqun alaih. Diperhatikan hadisnya itu. Ana terjemahkan dari hadisnya Ummi Athiyyah radhiyallahu anha, namanya Nusaybah bintu Ka'ab al-Asadiyah. Nusaybah bintu Ka'ab al-Asadiyah. Ummu Athiyyah namanya Nusaybah bintu Ka'ab. Nah, Nusaybah bintu Ka'ab radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi wasallam, atau berkata Rasulullah alaihi wasallam lahunna, kepada segenap para wanita yang waktu itu fi ghusli ibnatihi, sedang memandikan putri beliau. Paham ya? Nah, Rasulullah mengatakan kepada mereka alaihi wasallam, ibda'na bima yaminiha, mulailah yang kanan-kanan terlebih dahulu. Dalam mandikan mayat saja, lihat ini. Diperintahkan, dianjurkan yang kanan terlebih dahulu, sisi kanan terlebih dahulu. Naam. Wa mawadi'il wudhu' minha, dan tempat-tempat anggota wudhu diantaranya. Paham ya? Ma'ruf anggota wudhu ya. Jadi ketika mau mandikan mayat, naam, diawali yang sisi yang kanan terlebih dahulu, kemudian anggota wudhu jangan lupa. Anggota wudhu ma'ruf yang antum setiap hari wudhu. Nah, barakallahu fiik. Syahidnya di sini adalah perintah beliau alaihi wassalam, ibda'na bima yaminiha, awalilah, mulailah dengan yang kanan-kanan terlebih dahulu. Mafhum? Nah, di sini sudah jelas sekali anjuran untuk apa, mengedepankan yang kanan. Mengenai kisah ini barakallahu fiik, karena waktu itu nah segenap para wanita sedang memandikan putri beliau alaihi wassalam, sehingga beliau menasihatkan agar mengawali dengan yang kanan terlebih dahulu, karena kaitannya dengan apa? Dengan perkara yang beliau sukai dan beliau senang, kagum terhadapnya, yaitu kanan terlebih dahulu. Kemudian tidak melupakan ada tempat-tempat wudu. Tempat-tempat wudu itu maksudnya anggota wudu. Mafhum? Nah, ini ketika mandikan jenazah mayit saja juga sama. Diawali yang kanan terlebih dahulu. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fikum. Ini yang kita ambil dua hadis. Insyaallah taala pada pertemuan akan datang setorkan, pendek, mudah dihafal, tidak sulit, barakallahu fik. Walhamdulillah.